Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Aku mau make sure dong apakah di layar teman-teman kelihatan presentasinya dan muka aku. Kalau iya boleh kasih jempolnya ya. Oke, thank you Kak Jema. Buat teman-teman yang lain gimana kabarnya? Mungkin bisa digambarkan lewat emot ya. Itu kan ada beberapa emoticon ya. Teman-teman boleh tuh menggambarkan hari teman-teman hari ini seperti apa. Oke, semoga sehat selalu teman-teman. Thank you yang udah ngeluangin waktu. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang red card. By the way, boleh dong di-drop di kolom komen siapa yang udah join dua kali ya, atau yang baru pertama kali. Ini kan kelas kita yang kedua. Kemarin yang pertama tuh kita ngebahas tentang bagaimana materi pertama apa ya? Kok aku lupa? Astagfirullah. Aku udah dua kali. Oke, teman-teman yang lain. Oh iya, by the way, ini materinya aku udah posting di platform aku ya, yang di bawah ini. Jadi nanti teman-teman boleh kepoin ya. Baiklah, kita mulai dulu kelas pada malam hari ini, kelas QL part kedua, menentukan QL red card. Sebelum kita mulai kelasnya, kita berdoa dulu. Doa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Let me know. Muka aku udah lebih kelihatan ya. Oke, aku coba baca kolom komen dulu ya. Ini udah ada yang dua kali. Kalau teman-teman yang lain, ada yang baru pertama kali nggak apa-apa. Di drop aja kalau baru pertama kali, nggak akan dimarahin kok. Oke, thank you, thank you. Boleh di tap-tap juga layarnya ya buat teman-teman yang live di TikTok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi yang sangat menyenangkan karena sebenarnya materi ini aku udah beberapa kali bahas. Aku udah sering sebenarnya untuk share materi tentang QL Red Card ini. Nggak apa-apa kita ulang dan lebih intimate lagi. Dan aku minta juga antusias teman-teman sama kayak 2 minggu yang lalu ya. Walaupun kita cuma ketemu 2 minggu sekali, tapi aku merasakan kehangatan dari antusias teman-teman. Aduh, ngomong apa aku. Yes, kita udah pertemuan pertama setelah kita pemilu. Kita langsung mulai untuk kelas, dan kelas yang kita bahas adalah memahami konten yang disuka sama klien. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas tentang menentukan QL Red Card. Di tanggal 13 Maret kita akan bahas tentang cara mengeksekusi ya. Cara mengeksekusi konten yang paling cara mengeksekusi brief dari klien. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu adalah tips mendapatkan banyak klien. Oke, kalian siap? Kalian ready? Kalau ready boleh kasih emotnya lagi ya, biar nggak bosen, biar nggak garing hidupku. Oke, thank you semua teman-teman. Baiklah, aku coba cek dulu kolom komen ya teman-teman. Oke, udah dua kali ya rata-rata. Baiklah, siap. Yang lain jangan malu-malu ya. Kita kayak ngobrol aja di tongkrongan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Justru pengalaman teman-teman sangat ngebantu kita semua. Oke, yang mau on cam juga boleh on cam, yang mau on mic juga boleh on mic. Yang baru bergabung boleh berdoa dulu ya masing-masing buat kelancaran kelas kita. Nah, formatnya masih sama, teman-teman. Jadi kita akan ngebahas sharing session, kemudian yang kedua kita akan bahas part Q&A. Nah, materi kali ini aku lebih mau banyak kita diskusi. Jadi nanti aku akan memberikan point of view. Aku mau, soalnya angle-nya agak beda ya, di laptop dengan di sini. Nggak apa-apa deh. Oke, nah, jadi yang pertama akan sharing session dari aku. Seperti biasa teman-teman harus wajib ya, hukumnya wajib untuk drop di kolom komen menceritakan pengalaman teman-teman atau sharing dari hal-hal yang teman-teman mau bagikan. Walaupun materinya out of topic ya, walaupun mungkin materi di luar dari QL Red Card. Oke, jadi pertama kita akan bahas sharing session, baru format kedua Q&A dan curhat session. Jadi buat teman-teman yang mau bercurhat, ini adalah waktu yang tepat. Kapan lagi ya curhat sama orang yang paling tahu? Maksudnya adalah kita-kita yang paling tahu dunia ini ya. Jadi kita saling berbagi, saling mendoakan. Karena menurut aku saat kita berbagi,
kita akan mendapatkan lebih. Jadi kita nggak akan kekurangan, kita nggak akan kehilangan, justru kita mendapatkan hal yang lebih. Mungkin kita nggak tahu ya dibalasnya kapan, mungkin dibalasnya ke orang-orang tersayang kita atau tanpa kita sadari. Jadi penting banget untuk kita saling berbagi ilmu. Karena QL to action, kelas QL ini juga aku pengen belajar dari teman-teman semua. Baiklah, nah ini adalah salah satu quote yang menarik ya dibahas di hari ini karena banyak teman-teman yang komen di kolom komentar ya di sosial media gitu ya. Kalian bilang bahwa beberapa orang mention bahwa dia ngerasa bahwa sebagai KOL tidak diapresiasi secara maksimal. Jadi daripada kita makan hati ya, daripada kita menangis gitu ya, daripada kita tertekan, ya kita berhak kok menentukan mana yang paling kita nikmati, mana yang paling benar-benar kita enjoy untuk ngejalaninnya. Jadi kayak ini pengalaman dari aku pribadi ya, bukan sebagai KOL atau content creator, tapi sebagai KOL spesialis gitu ya. Jadi pernah lah dapet tawaran bekerja, tapi aku ngerasa sangat tidak dihargai. Karena menurut aku salah satu indikator kita dihargai ya dari value, yaitu adalah uang ya secara garis besar. Ya kan? Kemudian value-value yang lain yang mungkin tiap company atau tiap pekerjaan itu berbeda-beda. Sama juga kan kayak QL, ya QL tuh ya value-nya ya salah satu dia dihargai ya dari uang gitu ya. Nah, aku pernah ngalamin juga, jadi aku ngerasa kayak, wah ternyata dunia QL itu yang aku tahu ya, aku baru tahu di tahun 2024 ini ternyata dunia QL tuh semenyeramkan itu. Mungkin aku belum menemukan momen-momen yang menyeramkan dahulu, sekarang aku menemukan momen-momen yang menyeramkan di dunia QL. Apakah jadi buat kita minder, apakah jadi buat kita insecure, apa kita jadi nggak percaya sama dunia ini? Menurut aku nggak juga sih. Jadi kembali ke kita, ya. Tapi aku baru tahu bahwa dunia QL tuh menyeramkan. Kayak ada QL yang dibayarnya cuma 30.000, ada yang dibuat 10 konten tapi cuma dikasih satu produk, ada yang malah dia harus beli dulu produknya, terus fee-nya sangat-sangat kecil. Nah, namanya dunia ya, namanya dunia Fata Morgana, pasti ada proses namanya belajar. Hal-hal yang udah terjadi dahulu, nggak perlu kita sesali, kita ambil aja pelajarannya, dan sekarang aku harap di kelas QL ini, kita bisa belajar bareng-bareng. Ya, dan aku bersyukur banget sih karena posting konten dan akhirnya aku tahu ya dunia QL, tahu kreator-kreator tuh banyak yang dibayar tidak manusia, akhirnya tercipta juga kelas QL ini. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah sharing kemarin di sosial media dan akhirnya itu juga nge-trigger aku buat apa ya? Buat memberikan hal-hal yang mungkin berguna buat teman-teman kreator. Nyadarin bahwa kamu tuh layak dibayar, red card-nya menurut aku segini, nanti teman-teman adjust kembali. Oke, aku coba bacain dulu ya kolom-kolom chat ya. Nah, aku suka nih kalau teman-teman tuh pada bercerita, ngobrol, jadi aku nggak berasa sendirian gitu. Dan aku juga bisa tahu point of view dari teman-teman sekalian. Nanti kita juga bahas tentang barter value ya, karena di sini juga aku ngebahas tentang barter value. Intinya, menurut aku pribadi ya, apapun jenis pekerjaannya atau apapun cara untuk teman-teman dibayar atau diapresiasi, tetap teman-teman tuh harus tahu value dari teman-teman sendiri. Mau berapapun followersnya, besar kecilnya, pokoknya teman-teman harus tahu dulu value teman-teman tuh berapa. Karena menurut aku analoginya seperti ini, kita tuh kayak bekerja di suatu kantor, ya nggak mungkin dong kamu kalau misalnya ditanya ekspektasi salary kamu berapa. Kamu nggak mungkin bilangnya kayak ngikut aja dari company, tapi kamu punya kan ekspektasi salary dari kamu. Nah kurang lebih kayak gitu juga di dunia QL ini ya. Walaupun kamu kerjanya tidak seperti kerja kantoran, dengan ekspektasi salary itu kamu tahu bahwa kamu worth it dibayarnya berapa karena udah ada hal yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya, sebelum konten itu tayang. Dan aku kadang suka bingung juga, kalau ada yang nanya, "Kak, aku layaknya dibayar berapa ya?" Itu ibaratnya kayak aku yang menentukan hidup kamu, padahal kamu yang jalanin. Jadi jangan nanya seperti itu. Justru pertanyaannya adalah, "Kak, aku udah ngitungin red card-nya, kalau red card-nya segini menurut Kakak ideal nggak sih? Setelah aku hitung-hitung tuh, menurut aku ini make sense. Ada nggak Kak tips and trick kalau ternyata red card ini ditolak sama klien atau terlalu murah kah?" Gitu-gitu. Jadi menurut aku step-nya adalah bukan nanyain berapa red card yang worth it untuk aku sebagai seorang KOL, tapi kayak discuss, "Kak, kalau red cardku seperti ini, value-nya segini, kira-kira menurut Kakak gimana?" Itu aku lebih lebih dapat challenging-nya sih, karena teman-teman udah
berusaha semati-matian untuk nentuin dulu red card-nya. Karena by the way, banyak orang yang nggak percaya sama diri dia sendiri. Gimana aku mau percaya sama dia? Sedangkan dia aja nggak percaya sama diri dia sendiri. Dia nggak percaya berapa red card yang pantas buat dia. Dan itu nggak tergantung dengan berapa jumlah followers kamu ya, teman-teman. Karena value itu tuh udah emang harus ditanemin, mau berapapun followers kita semua. Kita baca dulu ya kolom chat ya. Ini kayak lagi bacain cerita horor ya. Aku deg-degan sih sebenarnya. Dari Kak Amelia, bener banget. Kadang kalau ikutan job dari manajemen, bayarannya suka kejam. Iya, aku sempat mention ya, kayaknya nama-nama manajemen tuh kita harus mengklasifikasikan lagi. Kalau dia namanya manajemen, dia artinya adalah ngedevelop kita. Bukan hanya dia ngebayar doang, tapi dia ngedevelop konten kita, dia memberikan feedback ya. Harusnya manajemen seperti itu. Jadi banyak, menurut aku pribadi, namanya manajemen, tapi dia sebenarnya nggak manajemen. Cuman kayak buzzer doang, kayak nerusin project, bayar, kelar. Nah, itu menurut aku kita harus pinter juga ya, mencarilah manajemen yang menurut aku pribadi menghargai teman-teman yang teman-teman juga enjoy. Atau kalau teman-teman ngerasa manajemen yang nggak bagus, ya udah mungkin sekali aja biar tahu atau lain sebagainya, atau teman-teman cuma mau nambah portfolio doang. Gitu. Oke, kita sapa-sapa dulu ya warga TikTok. Kasian deh, kalian nggak bisa curhat karena kalian nggak join di invitation. Oke, dari Kak Molly Molly. Apa aku aja ngerasa setelah pemilu kayaknya agak sepi ya penawaran endorse. Wow, mungkin teman-teman yang lain apakah merasakan hal yang sama? Nah, kalau aku punya nih ya, punya point of view. Ini yang aku rasakan, tapi ini bukan sara ya. Ini bukan menjelekan suatu agama. Tapi berdasarkan pengalaman aku sebagai QL manager yang handle satu QL dalam kurun waktu hampir 4 tahun, mungkin buat ini kan bulan puasa nih ya, bulan puasa kan identik sama agama Islam. Nah, kalau aku merasakan untuk QL non-Muslim, yang aku alami ya sebagai QL manager, biasanya kadang sepinya di situ. Jadi kalau misalnya QL non-Muslim dan lagi Ramadan, biasanya sepi di situ. Biasanya. Itu yang terjadi dari 2019 sampai di 2022. Buat aku yang handle QL non-Muslim. Itu sekedar ini aja ya, point of view. Kalau yang pemilu ini coba teman-teman boleh di drop, apakah ada yang merasakan hal yang sama? Oke, dari Kak Cia. Wow, kalau kita ngeliat TikToknya kita jadi lapar ya. Jadi hati-hati kalian kalau lihat konten TikToknya malam-malam. Wow, jadi pengen nyemil tapi nggak ada makanan. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Manajer gue akhirnya tekenin lagi buat detail selengkapnya. Tapi ya gitu, terus tiba-tiba nambahin ini itu, tapi harganya nggak mau nambah. Padahal per tambah TikTok atau IG aja nambah. Ini nggak mau. Owning harusnya seharga red, juga pura-pura nggak tahu di MOU. Pokoknya wajib banget baca yang bener di MOU. Setelah pemilu, pada lagi hold buat bulan puasa seharusnya. Tahun lalu sih kayak gitu. Oke, thank you Kak Cia. Dari Kak Ardi, Kak Hamzah, kalau kontrak ada beberapa halaman harus diparaf tiap halaman nggak ya? Iya, kalau aku dari bisnis aku ya, karena aku bisnis sebagai KL consultant, aku per halaman aku kasih kolom paraf, terus nanti di akhir pakai tanda tangan di atas materai. Oke, Kak Fiona, Kak, kalau kita udah ngasih red card tapi di ghosting gimana ya, Kak? Wajar banget ya. Aku sebagai QL manager, misalnya ada yang nanya sama aku kayak 100, misalnya yang nanya gitu ya red card, paling percentage yang kasih feedback itu mungkin sekitar 20%. Jadi wajar, jadi jangan baper kalau di ghosting. Justru kalau misalnya kamu di ghosting, follow up aja. Kayak misalnya 1 minggu setelah kamu ngasih red card, coba kamu tanya, Kak, ini udah ada feedbacknya nggak? Karena gini, rata-rata kalau kamu memang tidak dikabarin lagi, artinya emang nggak lulus atau nggak approve gitu. Tapi nggak apa-apa untuk kita follow up lagi. Aku sebagai QA manager juga follow up gitu. Benar, kata Kak Cia, bukan rezeki. Tutorial naikin IR, Kak, padahal udah ngonten sebisa mungkin. Tuh, coba Kak Cia mungkin bisa kasih referensi ya. Yang aku pelajari, kita harus konsisten dalam membuat konten, baik dari formatnya, kemudian juga dari niche yang kita mau target. Semakin niche, semakin susah ya. Kayak aku di QL for All itu aku lagi challenging juga. Terus yang aku lagi pelajari, Kak, nggak usah aja
aku lagi belajar materi-materi yang ada di YouTube atau aku belajar dari TikTok University. Jadi kayak nambah ilmu aja karena udah ngerasa kayak aku udah ngelakuin berbagai cara kok nggak gini-gini aja ya, kok stuck-stuck aja ya. Ya udah deh, aku mending cari ilmu deh. Ya udah, aku coba belajar TikTok University. Nanti di Google aja kalau belum ikutan atau cari di video-video di YouTube. Itu sih. Jadi kayak nambah pengalaman, kayak belajar tips and trick dari orang-orang. Oke, tapi fenomenanya agak lucu di aku, Kak. Views VT-VT terbaru akhir-akhir ini agak sepi, tapi follower naik agak bingung juga. Oke. Kak Fiona, kita belanja juga kalau tanya harga terus nggak cocok, kita ke toko sebelah nggak apa-apa, Kak. Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau mau follow up. Iya, nggak apa-apa banget kalau kita mau follow up red card. Konsisten, cari personality, cari kenapa orang mau nonton kamu, dan cari pembeda kamu sama orang lain. Ya, benar banget nih ya guys. Jadi aku mau sedikit pamer. Jadi dari TikTok University, aku ada buat catatan nih ya. Ada satu, mana ya? Dua, tiga, empat, lima. Mau pamer aja sih bahwa aku juga lagi mencari cara ya dengan belajar aja sih. Gitu. Jadi ambil belajar gitu. Jadi mungkin ya tips aku yang aku kayak aku udah lakukan berbagai cara, dan mungkin sekarang tips aku adalah aku harus belajar. Makanya aku belajar dari kalian. Gitu. Kalau dari pengalaman aku, salah satu tips ya, biar naikin views ya, yang sudah berhasil di aku adalah live. Iya, adalah live, ngadain live, biasanya lumayan tuh. Ngadain live, terus terkadang ya, konten yang kita nggak ngerasa kontennya biasa aja, tapi ternyata kontennya jadi bagus, ya kan? Kalian ngerasa gitu nggak sih? Tapi kalau konten yang udah kita ngerasa bakalan bagus, tapi ternyata nggak bagus, jadi intinya ya udah pelajarin aja lanjut. Nah, kalau dari TikTok University itu yang aku pelajari, kita harus pakai 2 sampai 3 hashtag, posting 3 sampai 5 post per week, tapi disesuaikan lagi ya ke kita, karena menurut aku dulu postingnya tuh lebih dari itu, dan akhirnya bantuin untuk naikin followers dan naikin views. Terus, ini, dia nyaranin bahwa kita harus posting 2 jam sebelum prime time kita. Jadi kalau prime time kita jam 5, berarti 2 jam sebelumnya. Atau kalau misalnya prime time-nya jam 7, berarti 2 jam sebelum itu. Terus ada lagi sih materi lain, tapi nanti lah ya, kita bahas red card dulu. Cost per view yang ideal untuk micro influencer berapa sih? Dari Kak HR for all. Tonton video ini sampai habis karena ada di akhir. Bukan gimmick, tapi memang aku infoin. Aku juga live di TikTok ya teman-teman, karena tadi mau naikin views. Oh iya, terus sama ini sih, ada teman aku yang dia tuh memang menurut aku kontennya juga bagus banget. Yang paling penting dan menurut aku masuk akal, tapi aku kadang suka lupa untuk ngelakuinnya, yaitu adalah buat konten kita tuh di awal sangat general, seolah-olah setiap kali orang nonton video kita di awal, itu dia butuh. Jadi bagaimana ya kita ngebuat hook yang general, tapi bikin orang nonton sampai akhir. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, biar nggak banyak bacot. Oke? Boleh kasih jempolnya dulu teman-teman, biar nggak pada tidur nih. Aku nanti melihat mana yang tidur nih, yang nggak pernah ngasih jempol berarti lagi tidur nih. Oke, nah ini ya point of view aku. Nanti teman-teman boleh bantuin ya berdasarkan pengalamannya. Ini adalah cara aku menentukan red card. Jadi red card itu nggak bisa ditentuin dari aku, harus ditentuin dari teman-teman sendiri. Karena red card atau gaji kita, yang tahu tuh cuman kita sendiri. Dan di sini ada tips and triknya, dan semoga bisa ngebantu teman-teman. Oke? Ada nggak sih komen yang belum dijawab lagi? Memang banyak banget ya pertanyaan yang nanya gimana ya Kak naikin views, gimana ya naikin followers. Jujur kita masih belajar, jujur aku masih belajar juga. Jadi ya kita sama-sama deh saling belajar. Tips aku itu sih, ya coba mungkin nonton video-video kayak belajar. Aku belajar dari TikTok University, lagi belajar. Total dia ada 21 video, 21 modul. Itu kalau nggak salah video dibuat di 2020. Jadi ada videonya, ada kayak call sheet-nya gitu, ada catatannya, jadi teman-teman boleh ikutan. Terus ada kuisnya juga, kemudian ada sertifikatnya. Apakah di sini ada yang udah ikutan TikTok University? Boleh ya, di drop biar aku mau minta contekan materinya. Oke, oke. Jadi ini ya, kita harus tahu bahwa red card itu kita harus pede. Itu tuh dari kita sendiri.
Kayak kau atau lo itu nggak berhak nentuin red card gue, ya. Kau jangan banyak cincong. Ini red card punya aku. Aku yang menjalankan hidup gitu lah. Kayak ibaratnya kayak gue yang jalani hidup, lo nggak usah punya banyak bacot. Gue nggak minta opini lo. Ini di. Oke, kita lanjut ya. Nah, red card yang teman-teman sadari, red card itu ngebantu teman-teman saat teman-teman nanti akan kerjasama dalam bentuk barter value, dalam bentuk profit sharing, atau teman-teman dibayar dengan red card itu. Jadi gini, kadang permasalahan yang sering terjadi adalah banyak QL-QL yang nggak tahu cara menentukan red card. Jadi kalau terima barter value, terima aja. Berapapun dibayarnya, berapapun dapat produknya. Dan itu sangat salah besar menurut aku. Dan akhirnya ini membuat brand tuh semena-mena. Dan akhirnya ngebuat habit di mana ya kita udah kerja capek-capek tapi dibayarnya seminimal-minimal mungkin. Jadi ibaratnya kita memberikan kesempatan kepada penjajah gitu ya, untuk semakin menjajah kita sendiri. Aku kadang bingung juga, kayak ibaratnya mungkin tiap orang punya point of view ya, tapi ibaratnya platform kita yang buat, kita yang bikin, kita yang nangis, kita yang berdarah, kita yang overthinking, terus kita biarin aja brand bayar kita sesuka hati. Kan sebenarnya salahnya di mana gitu ya? Apakah 100% salah di brand? Memang brandnya kejam, memang brandnya tidak berperi kemanusiaan. Tapi kita tuh nggak berarti kita menjadi orang yang paling tersakiti karena kita membuka pintu untuk tamu itu datang, ya kan? Kayak ibarat pelakor aja ya kan. Pelakor tuh nggak salah 100%. Justru yang salah itu yang pertama adalah kenapa lo ya itu. Gitu kebayang kan teman-teman. Jadi kalau ada yang nyalain pelakor sih aku nggak terlalu setuju ya kan. Karena pelakor itu juga hadir gara-gara ada orang yang memang pengen selingkuh, ya kan? Tapi di Indonesia kadang suka disalahin pelakor, ya aku kadang bingung ya kan. Oke, oke teman-teman. Jadi red card itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman bingung cara nentuin berapa value produk yang harus teman-teman terima saat barter, berarti teman-teman masih berada di tahap bimbang gulana, butuh pencerahan. Dan teman-teman juga ini ya sadari bahwa barter value itu kita bisa terima produk, bisa terima juga experience. Kayak dulu ya, ini aku spill aja ya dulu. Boleh ya nggak? Boleh nggak sih di spill? Adalah. Pokoknya dulu ada personal care gitu ya. Personal care kerjasama sama salah satu KOL yang memang lumayan populer di 2018. Itu tuh kita nggak bayar pakai uang sepeser pun. Tapi kita membayarnya dari experience. Jadi experience-nya, ya Allah nyamuk. Jadi experience-nya adalah kita invite dia untuk pergi ke Europe, kemudian melakukan activity-activity di sana, tiket dibayarin, dan lain sebagainya. Jadi dia nggak mendapatkan uang sebesar pun, tapi dia dapat experience. Ya cuman ya tetap dapat ya, kayak misalnya buat makan, buat transportasi, tapi dia nggak dibayarkan berdasarkan red card dia. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya ada yang ngeliat creator-creator yang acara Fashion Week, nah itu kemungkinan ya, kemungkinan besar mereka itu dapat yang namanya barter value dalam segi experience. Tapi tetap mereka dapat kayak makan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak contoh Tasya Farasya pas ke L'Oreal itu ya, kayaknya dia dibayar karena nama Tasya Farasya udah gede banget. Jadi kayak brand juga worth it untuk kebayar gitu. Tapi rata-rata kebanyakan biasanya barter value. Kebanyakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sabar ya, kita red card pasti aku bahas seperti video TikTok ya. Itu akan dibahasnya di akhir. Jadi call to action-nya di akhir biar kalian nonton sampai kelar. Oke ya, coba. Kayak pada bahas tentang views ya. Iya, views aku juga lagi turun. Cuman aku nggak tahu kenapa semenjak aku menerapkan. Oh iya, ini satu. Lupa aku, astagfirullah. Aku lagi menerapkan buat konten yang captionnya panjang dan di caption itu nge-highlight juga hashtag yang kita masukin. Kayak misalnya contoh aku KOL marketing kan, KOL marketing, influencer di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah itu aku masukin di caption, lumayan. Saat aku nerapin long caption, itu lumayan banget sih, views aku lumayan naik. Yang awalnya cuma ratusan, sekarang udah ribuan. Dari aku nerapin caption yang pertama kali, yang panjang kurang lebih di 2 atau 3 atau 4 video terakhir. Itu lumayan bantu. Jadi mungkin long caption boleh teman-teman adjust kembali untuk buat caption yang lebih panjang. Kemudian di caption itu ada keyword-keyword penting. Itu soalnya ngaruh di aku.
Dan itu aku dapetin dari TikTok University. Jadi TikTok University bilang kalau caption itu mampu menjadi TikTok search. Jadi yang aku tangkap, TikTok search itu akan muncul based on caption yang kita tulis. Salah satunya ya. Ya Allah nyamuk ini, ya Allah dia tuh hadir kalau aku lagi kelas atau lagi live gitu loh. Kalau aku lagi kerja biasa nggak ada dia muncul lewat-lewat sini. Coba ya aku baca ya, thank you ya buat teman-teman yang sudah sangat aktif. Oke, dari Kak Jessica Juliawati. Aku mikir identity selama 2 minggu nggak nemu jawabannya. Kak Jessica, aku oh ya, jadi di TikTok tuh kita bilang identity, berciri khas, atau autentik ya. Jadi kalau di TikTok yang aku nangkep, mereka selalu bolak-balik mention autentik. Autentik ya dalam sama juga ya kayak identity, berciri khas, punya signature. Nah, aku baru belakangan ini baru di 2024 konten aku tuh pakai logat Medan. Nah, itu adalah salah satu mungkin ya, oke deh aku masukin deh point of view aku yang lain yang berbeda itu pakai logat Medan. Karena aku ngeliat KL-KL Medan tuh juga diminati kok di TikTok ya, bahkan followersnya juga ada yang banyak. Ya udah deh, aku coba masukin itu. Cuman terkadang memang aku untuk mewujudkan identity itu punya struggle sendiri. Kadang kayak logatnya masih logat yang biasa aja gitu. Jadi makanya kadang kalau udah buat konten, oh iya ini logat Medannya nggak ada, diulang lagi. Nah mungkin Kak Jessica itu bisa jadi referensi juga ya. Jadi nanti boleh dieksplor lagi, mungkin kita bisa masukin identity dari budaya kita, background kita, atau lain sebagainya. Atau masukin sense of humor, atau lain sebagainya, kakak juga bisa nanti temuin sendiri. Jadi identity yang dengan logat bahasa Medan itu aku baru temuin hampir aku 1 tahun buat konten di TikTok gitu. Oke, dari Kak Cia, kalau saran gue buat yang baru join agency aja, biar tahu value diri sendiri. Nanti kalau udah lebih confident, baru bisa coba handle sendiri atau manager. Tapi pastiin agensinya juga yang kredibel. Jadi Kak Cia nyaranin kalau kita nih mau terjun di dunia KOL, bisa gabung ke agency dulu, ke manajemen untuk dapat value kita. Kalau ada brand yang nawar rate kita berdasarkan jumlah followers gimana ya Kak? Baru aja kemarin ada yang nawar rate lewat setengah harga, alasannya karena followers masih nano. Kak Cahaya Rizky, kamu kasih aja consideration ya. Walaupun followers aku kecil, tapi views aku adalah sekian. Dan kamu mention aja bahwa, hey, kamu pakai TikTok kan? Kalau TikTok itu nggak hanya berdasarkan followers, karena banyak followers yang gede, viewersnya kecil gitu. Kalau TikTok kadang lebih cepat naik dibanding, iya bener banget. Kak Amelia Harmelianti. Kalau aku juga setuju, aku ngerasa followers aku jauh lebih cepat naiknya di TikTok, tapi engagementnya nggak lebih bagus dari itu, Igoi. Jadi mungkin ada plus minus dan dikembalikan lagi ke orang masing-masing. Aku justru pernah ada yang nemuin bahwa dia ngerasa di Igoi itu lebih cepat naiknya daripada di TikTok. Ada tuh yang komen kemarin, tapi aku lupa orangnya siapa. Oke, halo teman-teman di apa namanya di TikTok. Sorry ya dianggurin, nggak apa-apa deh. Outbound ke brand lewat agensi or brand yang datang ke kita gimana ya? Kak, gimana sih nyari klien atau brand biar masuk kerja sama KOL? Oke, Kak Cia bukan Cica. Kalau cari klien, cara gampangnya adalah langsung DM sosial media mereka aja. Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman. Thank you ya buat komen-komennya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bentuk kerjasama yang kita ketahui kok tiba-tiba panas ya. Sepertinya AC-nya rusak. Oke, nah jadi yang teman-teman perlu juga tahu ya, ini kita sama-sama apa ya, menyampaikan apa yang menurut aku kita bisa sama satu persepsi. Jadi kita sebagai KOL, sebagai content creator, kita itu dibayar ya, kita itu dibayar bisa dari barter value aja, bisa dari profit sharing, bisa dari red card. Kalau profit sharing seperti yang teman-teman ketahui ya, misalnya kalau kita live mungkin profit sharingnya sekitar 10% atau 20% atau seperti affiliate gitu ya, sistemnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita dibayarkan berdasarkan percentage dari suatu indikator yang diambil. Bisa dari penjualan, atau bisa dari jumlah klik, atau bisa dari jumlah views. Intinya kita dibayar karena kita memberikan result. Ya, resultnya macam-macam. Tapi rata-rata resultnya adalah dalam bentuk jualan. Oke,
Nah, kemudian ternyata kita sebagai QL, kita itu bisa dibayar dengan dua cara atau bahkan tiga cara. Misalnya kita dibayar dengan barter value dan dibayar juga dengan red card atau barter value dan profit sharing. Jadi teman-teman lihat itunya ya, poin A, poin B, poin C, dan poin D kayaknya sangat sedikit sekali sih, karena aku belum pernah menemukan. Aku sebagai QL belum pernah menemukan. Tapi kalau untuk yang barter value plus profit sharing, atau misalnya barter value dan red card, itu bisa banget. Yang normal itu adalah poin C ya rata-rata. Misalnya kita ya kerjasama sama brand A, kita dibayar misalnya let's say 50%, baru nanti sisanya dibayar lagi pakai value produk. Gitu. Dan aku pelajari kayaknya memang di TikTok yang agak rada serem ya. Klien-klien tuh bayar dengan harga lebih murah, gitu nggak sih? Kalau di Instagram, karena kebetulan aku tuh memang handle QOL yang gedenya di Instagram. Aku jarang banget sih nemuin QOL yang negonya tuh separah itu. Coba deh, kolom kolom komen, coba deh drop di kolom komen. Sambil aku baca juga ya. Oke, kok aku TikTok selalu stuck di 200? Ya kan? Oh, oke, oke, oke. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya coba temuin pattern kakak Jessica Juliawati ya, kita doakan. Pokoknya banyak-banyak deh, apa namanya, cari sumber inspirasi. Spill agency yang kredibel dong, Kak. Oke, dulu aku pernah kerja di agency, bukan. Dulu aku pernah bekerja dengan agensi yang menurut aku oke cara kerjanya, tapi aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pertama tuh Closet, kemudian kedua IDN Times, ya, atau ICN sekarang kalau nggak salah. Indonesia Creator Network, itu oke. Yang lain-lainnya, aku lupa. Aku pernah kerjasama, brandnya itu Kenzler, nama agensinya apa, tapi aku lupa. Itu enak banget. Terus brandnya Skin 1004 itu enak juga. Itu kayaknya agensinya ya kalau aku nggak salah. Agensi atau brandnya. Itu enak pokoknya. Apalagi ya? Makeover. Itu enak. Uh, Real food itu enak. Hmm, terus kalau agensi aku lupa ya. Agensi aku tahu cuman Colgate sama IDN. Soalnya itu aku yang lumayan kerjasama dalam waktu yang lumayan lama. Jadi selama aku kerja barengnya sama mereka sebagai partner. Kalau brand-brand yang lain tuh, aku ingat brandnya, tapi aku lupa apakah itu langsung dari brandnya atau langsung dari agensinya. Oke, coba kita baca lagi ya. Sorry yang ada kelewat ya. Kalau TikTok kadang lebih cepat naiknya dibanding Igoy. Kalau ditawar barter, kita kasih red card ngomongnya gimana ya, Kak? Oke, kalau ditawar barter, kamu lihat dulu KRD. Barter value itu seberapa gede, ya kan? Nanti kamu adjust aja. Kalau misalnya kamu memang nggak mau, ya kamu bilang aja. Untuk kerjasama ini, aku opennya red card ya, Kak. Untuk barter value belum. Itu nggak apa-apa. Ngomongnya sebiasa aja sih. Nggak perlu takut ngomong, yang penting kita ngomongnya sopan. Itu aja sih. Tutorial naikin IR dong Kak untuk konten semaksimal mungkin, tapi tetap aja viewers makin hari makin turun. Nah, pengalaman aku, Kak Anya Iza, kalau viewersnya tinggi, otomatis ya, itu akan ngaruh ke engagement rate. Jadi poin paling penting adalah memperbesar viewers atau memperbesar audiens agar nonton konten kita karena secara otomatis itu akan menaikkan jumlah likes, comment, save, dan share. Itu ya, coba deh menurut teman-teman gimana? Karena yang aku pelajari dari aku sebagai QL spesialis, itu hubungannya sangat berkorelasi. Kalau views-nya tinggi, biasanya engagement rate-nya juga akan tinggi. Tapi kalau views-nya kecil, itu akan, IR-nya juga akan kecil. Dari Kak Amelia Hermilianti. Oh, berarti keyword dari caption berpengaruh juga ya sekarang. Iya, itu yang aku pelajari dari TikTok University dan yang aku pahami ya. Oke, sama banget Kak Jessica, nggak apa-apa. Biar kebaca algoritma TikTok pakai akun baru, fakta atau hoax. Cara naikin viewers biar banyak yang nonton. Oke, oke, menarik. Iya, sama-sama nanti kita pelajari ya gimana cara naikin views. Tadi aku udah ngasih tips sedikit ya bagaimana cara naikin views. Pertama mungkin ngadain live, kemudian konsisten untuk buat kontennya, pastiin hook di awal tuh sangat general gitu ya, hook di awal sangat general. Kalau menurut aku saranin pakai related hashtag
yang konsisten. Dan di TikTok, juga di TikTok University, nggak nyarankan untuk kita pakai hashtag FYP atau sejenisnya. Justru carilah hashtag yang relate. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, aku sarankan untuk nonton TikTok University. Itu ngebantu banget, ya, gitu. Kalau versi aku seperti itu, aku setuju banget yang pertama, hook ya. Pokoknya di awal itu harus hook, di mana itu general dan relate ke semua orang, dan orang tuh butuh jawaban itu, ya. Kemudian yang kedua pakai related hashtag, 2 sampai 3 hashtag. Kemudian posting 3 sampai 5 post per week. Postingnya harus di prime time. Prime time-nya 2 jam sebelum prime time. Nanti teman-teman kepoin algoritma teman-teman. Gitu. Itu dulu sih. Sama kalau disarankan juga bisa pakai ini sih, TikTok yang sounds-nya lagi viral. Dan biar kita tahu mana yang lagi viral sounds-nya, buka TikTok Creative Center. Gitu. Kalau personally ya, dari Kak Silvi Kurnia itu menarik banget pertanyaannya. Brand lebih lihat dari jumlah followers, views, atau hasil konten. Kalau aku personally, aku akan lihat pertama dari jumlah followers. Karena kita sebagai brand punya indikatornya. Misalnya kita cari KOL makro, mikro, mega. Nanti setelah kita ngeliat followers, jadi followers adalah indikator pertama. Setelah dia lolos dari followers, baru kita lihat dari kontennya. Konten yang bagus itu dilihat pertama dari views. Karena kita memang melihat gitu ya, melihat bahwa views adalah salah satu indikator yang paling gampang dilaporkan. Ya, bahwa konten ini berhasil karena yang nonton rame. Baru setelah views, baru kita lihat kualitas kontennya. Dan biasanya kalau kita sebagai brand, kita ngeliatnya nggak hanya dari satu sisi, kita ngeliat semua. Ibaratnya kita mau bayar KOL dengan harga yang oke, tapi full package. Jadi followersnya masuk dengan kategori kita, dia punya views yang tinggi dan kontennya bagus, baru likes dan komen. Kalau likes komen itu biasanya akan ini sih Kak, akan berkorelasi. Jadi kalau viewsnya tinggi dan itu organik, biasanya likes dan komennya juga akan sesuai gitu. Jadi yang pertama ya kita lihat dulu nih followers kita berapa gitu ya. Kalau aku dari kerja sama aku sebelum-sebelumnya memang aku fokusnya lebih banyak ke KL makro, mikro pun mungkin sekitar di atas 50.000. Tapi banyak kok brand-brand sekarang yang memang lagi ngejarnya ke KL mikro dan nano karena tren di 2024 tuh mikro dan nano tuh diperkirakan paling cocok untuk nge-highlight campaign karena sekarang orang udah tidak terlalu percaya sama KOL-KOL yang followersnya terlalu gede. Berdasarkan artikel yang aku baca ya. Nanti di-adjust kembali. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke Q&A dan curhat session. Dari tadi sih sebenarnya udah Q&A dan curhat session ya. Boleh langsung ditanya-tanya aja. Itu yang kita mau highlight adalah kita harus tahu bahwa kita sebagai KOL, kita bisa dibayar dari barter value, profit sharing, atau red card itu sendiri, dan bisa di-combine. Oke, coba ya aku lihat catatannya. Gimana cara... Oh, ada lagi poin paling penting. Disarankan itu untuk kita buat content plan. Disarankan kita untuk buat content plan. Jadi content plan itu di mana kita udah nargetin. Tiap minggu kita mau posting di tanggal berapa, di jam berapa, dan kontennya apa. Jadi menghindari untuk kita kayak hari ini posting, terus minggu depannya off, terus posting lagi on off, itu tidak disarankan. Terus cara naikin views juga harus, oh iya, poin yang paling penting juga, cara naikin views, nambah engagement rate, itu adalah harus tahu audiens kita. Kalau TikTok kan bilangnya community ya. Jadi kita harus tahu community kita. Jadi kita harus perhatiin dulu harus perhatiin followers kita lebih banyak cowok apa cewek, tinggalnya di mana. Kemudian kalau di umur segitu dengan niche kita tuh mereka bahasnya lebih suka bahas apa gitu. Jadi yang poin menarik lagi yang mungkin boleh dicatat itu tentang buat content plan ya atau schedule konten. Jadi emang udah ditargetin hari ini posting, terus kapan lagi posting, terus kontennya bahas apa. Jadi kita lebih terstruktur dan kayak QL ini emang kayak kerja kantoran. Jadi kita tahu kapan kita kerja, kapan kita harus break dan kapan activity kita berikutnya. Oke, aku coba jawab pertanyaan dari teman-teman TikTok ya. Ini ada yang menarik deh.
Oke, kalau mau memperluas target brand, gimana sih kontenku segmented banget untuk HR dan job seeker? Oke, buat teman-teman yang kayak gini mungkin bisa bahas konten yang sangat general, yang relate banget ke orang-orang gitu ya. Misalnya, apa sih HR? Itu tuh, boleh tuh dibahas. Apa sih HR gitu ya? Kayak misalnya aku sebagai QL spesialis, apa sih QL spesialis gitu? Atau mungkin bahas yang sangat-sangat general dulu ya, sangat-sangat general dulu untuk nge-grab attention. Dan kalau menurut aku ya, yang aku pelajari juga, kita nggak perlu bahas konten yang terlalu spesifik banget. Jadi kita bahas HR, tapi HR yang ringan aja gitu loh. Kemudian kayak misalnya QL juga bahas QL yang ringan, tapi aku belum nemu. Dan aku juga nggak bisa menjelaskan lebih lengkap. Jadi kayak bahas HR yang lebih ringan aja. Mungkin misalnya buat sitcom gitu ya, atau mungkin buat buat konten-konten yang lucu. Jadi dari point of view HR, CEO, dan employee. Atau misalnya ya HR kalau ngasih izin gitu ya. Atau misalnya sesimpel, bagaimana CV kita diterima di mata HR. Nah, hal-hal yang sangat-sangat general tuh boleh. Teman-teman mungkin ada yang ngerasa topiknya sangat-sangat niche banget. Kalau aku itu sih QL tuh sangat sangat spesifik banget dan aku udah terlanjur bahas kata-kata QL. Sedangkan orang-orang yang lebih familiar itu mungkin influencer atau content creator. Jadi mungkin ya masih sangat segmented. Apalagi namaku kan QL for all ya. Kalau ikut grup support, komennya suka kurang relate deh, kayak aneh jadinya. Brand akan nyadar nggak ya kak kalau itu organik atau grup support? Iya, aku udah pernah bahas. Itu kita akan nyadar dan kita kadang kayak agak ada pengurangan nilai gitu. Misalnya nilai 100 tapi kita kurangin 20. Kalau kalian mau ikutan grup support, aku nyarankan sekali ya beneran kasih support. Kayak misalnya mengapresiasi kontennya, tapi bukan ngebuat gimmick seolah-olah kita pakai produknya. Misalnya gini, wah semangat ya kak kontennya, wah videonya keren kak, semangat. Atau QL support QL, itu nggak apa-apa. Kita sebagai brand tahu, oh iya nih sama QL saling support. Tapi kalau misalnya dibilang, wah kayaknya enak atau nyami gitu ya, itu kayak aku pribadi ngerasa, wah ini nih fake. Apalagi kan kalau grup support itu kelihatan banget antara komen orangnya tuh sama ya, orangnya tuh sama, jadi kita udah tahu banget. Jadi menurut aku grup support boleh banget asalkan kita memang memberikan support, bukan memberikan gimmick seolah-olah kita pakai produknya ya. Kita nggak boleh bohong ya. Tapi kalaupun udah pakai produknya nggak apa-apa, infoin, wah aku udah pakai produknya juga ternyata ini. Oke, Kak, aku lagi banyak terima barter, malah rata-rata barter. Kalau mau paid gimana ya, Kak? Kalau aku reach out dan ngasih red card duluan ke brand, pasti mereka nanya, Kak, open barter nggak? Kita ada campaign barter, Kak. Ya udah, kamu harus tahu resikonya ya, bahwa setiap hal yang baru dimulai, pasti ada adaptasinya. Jadi nanti pelan-pelan, kamu akan menemukan klien yang mungkin, klien itu bukan klien barter kamu. Gitu, karena pada dasarnya ya, jahatnya company, ya mungkin semua orang lah ya, secara alam bawah sadar adalah, kita pasti akan mencari harga termurah, yang paling murah tapi dengan kualitas yang paling tinggi. Kayak kita beli produk, pasti kita milih produknya tunggu diskon segila-gilanya atau sampai flash sale baru kita beli. Begitu juga company. Kalau dia bisa nggak ngeluarin budget, dia akan sebegitunya juga. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus mulai dan kita carilah. Nanti ke depannya kita akan bisa ngefilter mana sih klien yang modal, mana klien yang nggak modal gitu. Dan kamu bisa kasih nih ya, kamu bisa kasih reason yang masuk akal. Kenapa kamu sekarang udah mau apa namanya, udah mau dibayar? Kamu mungkin salah satu reasonnya dia bilang, kamu bilang gini aja, untuk slot barter udah full. Misalnya contoh kamu udah ngebatasin slot barter. Jadi kalau mau mungkin kamu nunggu 2 bulan atau 3 bulan lagi. Kalau sekarang aku lagi opennya buat red card gitu. Atau kamu bilang aja, aku sekarang udah nggak open barter lagi. Kalaupun mau barter, mungkin ya setengah-setengah gitu ya. Kamu kasih produk, kamu bayar juga gitu. Karena ya kasih penjelasannya gitu ya. Misalnya kalau misalnya dari segi views kamu udah bagus atau engagement kamu udah jauh lebih tinggi atau lain sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi memang ini ya, kita harus tahu kalau misalnya kita beralih gitu ya, apalagi kita mau tetap dengan klien yang sama, ada proses adaptasi, bisa jadi klien itu nggak mau, dia tetap cari barter, ya mau nggak mau kita cari klien yang lain. Aku selalu mention ya, teman-teman, biasanya tuh klien itu ngumpul di platform L, di platform LinkedIn. Nah, teman-teman tuh bisa pakai platform platform LinkedIn untuk approach klien, untuk bikin portofolio, itu bagus banget. Ya, karena platform LinkedIn itu sangat ngebantu aku juga dalam berkarir.
Oke, wow, ramai ya. Kok kalian tuh rame kali ya di di TikTok nih lagi kalau aku lagi nggak aku hiraukan rame ya. Kemarin-kemarin viewsku cuman 6, 4, sekarang lagi aku anggurin kalian tiba-tiba rame. Ya udah, aku coba jawab pertanyaan dari TikTok dulu ya. Mungkin teman-teman boleh di-drop lagi pertanyaannya biar kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, aku coba lihat dulu ya. Halo teman-teman, Kak mau join ke dunia KOL tapi mulai dari mana? Kamu mau jadi KOL-nya atau KOL spesialis? Kalau mau jadi KOL-nya, menurut aku bisa coba belajar di TikTok University. Di search aja TikTok University, karena itu sangat membantu aku, apalagi buat kita yang baru mulai mau jadi content creator di TikTok. Kak, semisalnya terima barter value atau dengan red card pakai fitur promo untuk naikin view-nya gimana ya, Kak? Minta sama klien untuk buat kontennya yang sangat sangat soft selling. Karena biasa konten yang hard selling tidak diminati di TikTok, apalagi kalau kita bukan KL affiliate, apalagi kita yang bukan bahas produk dari awal. Jadi minta gitu ya. Pokoknya gini, biar viewsnya tinggi, itu harus disesuaikan dengan konten kita. Kalau konten kita seperti itu, buatlah seperti itu, baru nanti tinggal di tap in. Dan bukan problem, dan challenge dari KOL itu bagaimana membuat konten yang organik ya, itu sama dengan konten yang branded. Jadi gimana cara masukinnya, patah enggak nanti pas promonya, ada gap atau enggak. Jadi gimana nge-bridging dari kita yang kontennya general, organik gitu ya di satu konten ngebahas promo. Oke, kalau QL spesialis, lihat kontenku aja. Insya Allah nanti kakak bisa belajar lebih lengkap. Setelah live ini, teman-teman boleh lihat bio link aku. Di situ ada modul ya. Teman-teman bisa pelajari and is it free, nggak ada gimmick apapun. Oke, Kak, buka kelas private kapan lagi pengen belajar KOL, cuma ketinggalan di batch sebelumnya. Pantau aja ya, insya Allah nanti aku akan update lagi, oke? Ditunggu saja, semangat sambil menunggu kakak bisa belajar dari online modulku. Biasanya dari brand ke agency ke KOL, bisa nggak sih kita outbound reach out ke brand langsung? Bisa banget. Aku sebagai KOL manager itu biasanya kerjasama juga banyak langsung ke brand. Jadi kerjasama ya, oh iya ini teman-teman juga ya, teman-temanku sayang, ini kalau kerjasama seperti kita ketahui ya, kerjasama itu bisa langsung ke brand, bisa lewat agency atau lewat talent management. Seperti materi yang minggu lalu ya, jangan sampai lupa. Nanti ditonton aja ya, aku udah upload kok materinya ada di YouTube, sama di LinkedIn juga. Kita lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini adalah red card. Ini teman-teman boleh capture sih. Aku pengen menyadarkan teman-teman ya. Menyadarkan teman-teman. Tapi kembali lagi, yang menjalankan hidup itu tetap teman-teman sendiri. Aku bisa kasih saran, masukan, tapi tetap yang jalanin teman-teman. Jadi ada namanya adjustment. Jadi teman-teman harus adjust kembali. Nah, inilah red card. Aku sempat cerita ya, dulu aku pernah ya, walaupun followers aku belum gede, itu kayak di zaman followers aku masih 5.000, kalau aku nggak salah di LinkedIn, aku ditawarin dibayar 150.000. Aku tolak dong. Karena nggak apa ya, tidak sesuai dengan pengalaman aku ya. Walaupun followers aku kecil, tapi pengalaman aku sebagai seorang KOL spesialis, menurut aku sudah sepadan untuk dibayar lebih dari 150.000. Nah, red card, bentar ya, kita minum dulu. Buat teman-teman di TikTok, jangan lupa di-like aja. Kok di-like sih? Di-follow aja akun TikTok aku, biar kamu nggak ketinggalan untuk join ini, untuk join QL Class. Kalau QL Class di Google Meeting tuh jauh lebih enak. Nanti aku reminder, nanti teman-teman bisa jauh lebih enak nanya. Tapi nggak apa-apa ya, udah bergabung. Jadi pantau aja, jangan lupa untuk follow. Sambil denger-dengerin aja ya, dan mohon maaf banget kalau teman-teman yang di TikTok pertanyaannya belum aku jawab karena aku mendahulukan teman-temanku yang tercinta yang udah registrasi dulu, udah ngeluangin waktu gitu ya. Oke, jadi red card teman-teman, red card itu aku bagi ke dalam 4 poin ya. Ini penjelasan lebih update lagi. Nanti teman-teman ada referensi bahan bacaan yang teman-teman bisa baca, teman-teman bisa tonton buat referensi kembali. Jadi yang pertama adalah effort. Jadi gini, kamu mau berapapun followersnya, misalnya kayak aku, kemudian Kak Amelia, Kak Cia, Kak Andre, ada nggak sih tadi Kak Andrea? Nah, itu kan kamu walaupun berapapun followersnya tetap ya, waktu yang kamu keluarkan tuh nggak akan bisa keulang. Dan waktu adalah hal yang paling mahal karena nggak bisa dibayar juga pakai uang. Jadi kita harus hargain effort kita, usaha kita.
Jadi kenapa menurut aku red card itu wajib untuk kita dibayar dalam bentuk uang? Karena ada usaha yang kita keluarkan, ada keringatnya. Walaupun mungkin saat ini kamu belum mau gitu ya, atau saat ini masih terima barter value, kamu harus tahu dulu value dari barternya itu. Jadi kamu harus ngitungin dulu. Red card kamu berapa? Misalnya red card kamu 500.000. Nah, kalau barter value, kamu nerimanya 700.000. Misalnya ya, aku sempat mention soalnya kalau klien ngeluarin produk harga 50.000, paling dia modalnya cuma 25.000. Jadi kalau barter value, red card kalian harus lebih mahal. Ya, misalnya contoh ya, ya, misalnya contoh nih kayak, apa namanya, ini apa namanya, lilin, candle. Misalnya candle harganya 100.000 ya teman-teman, ya harga jualnya 100.000. Aku sebagai brand barter value ke kamu. Paling klien cuma keluar modal 50.000. Jadi red card kamu jangan sama dengan harga jualnya kalau barter. Kamu harus naikin lagi. Karena ya itu, klien itu gini ya, klien itu udah lebih untung. Udah bayar kamu pakai produk, dia juga keluar biaya produknya cuman setengah harga dari harga jual. Jadi jangan mau barter value sama dengan red card kita, harus lebih mahal. Karena value produk itu jauh lebih murah yang dikasih ke klien daripada harga jualnya. Insya Allah kebayang ya kalau mau dicatat atau ditempel di jidat biar nggak kelupaan. Jadi gimana nih Kak, cara kita menentukan barter value yang sesuai? Ya menurut aku mau nggak mau kita harus tentuin red card kita berapa, dan nanti itu ada di slide berikutnya. Pokoknya ingat teman-teman, waktu itu nggak bisa keulang, tenaga kita ya. Jadi mending menurut aku daripada kamu terima barter value, mending kamu belajar untuk buat konten yang views-nya lebih tinggi, engagement-nya rate-nya lebih tinggi, kamu buat konten yang lebih organik, kamu buat konten sesuka hati kamu, nggak ada waktu, nggak ada paksaan, nggak ada stres, kamu buat konten senyaman kamu, ya udah, mending itu yang dipilih daripada udahlah kamu dibayar pakai produk doang, briefnya, revisinya, nyebelin, kamu stres, mending pilih pekerjaan yang kamu enjoy nikmatinnya. Karena percayalah, kalau kamu udah punya kualitas konten yang bagus, kamu udah punya followers, udah punya community, brand itu insya Allah akan datang juga ke kamu. Atau setidaknya kamu udah punya portofolio yang bagus untuk dijual ke brand yang kamu mau ajak kerjasama. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ya ke experience. Ini pengalaman ya, pengalaman atau apa value dari diri teman-teman yang nggak kegambar di sosial media. Kayak misalnya mungkin teman-teman bekerja, mungkin teman-teman dapat prestasi, atau mungkin ada histori-histori lain, atau mungkin teman-teman ada ikut bootcamp, dan lain sebagainya. Itu penting karena itu menunjukkan juga value dari teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu adalah performance teman-teman. Nah, wajar kalaupun misalnya teman-teman followersnya tidak setinggi dengan followers yang lain, tapi views-nya udah bagus, atau views-nya bahkan lebih tinggi dari followers yang lebih tinggi daripada teman-teman. Nah, itu wajar banget untuk teman-teman dapat value yang jauh lebih tinggi. Jadi performance, ya namanya kita main di sosial media, kita nggak boleh tutup mata, ya. Jadi kita harus ningkatin views-nya, likes-nya, comment, save, share, sampai bakal transaction. Nggak perlu pusing ya. Kalau menurut aku yang pertama yang kita harus tingkatkan adalah dari jumlah views. Karena biasanya ya kalau views-nya meningkat, itu juga akan nge-trigger orang untuk nge-follow. Oke? Cuman aku ada ngelihat kalau dari sektor beauty agak lebih susah ya naikin views karena mungkin KOL-KOL udah banyak, jadi mungkin orang pilih-pilih lagi untuk milih KOL beauty. Itu sih yang aku pahamin karena aku pernah nemu KOL beauty followersnya nggak terlalu gede, tapi views-nya udah bagus gitu. Terus konten-kontennya informatif, tapi tapi followersnya naiknya sangat sedikit sekali, pelan-pelan sekali. Baru yang selanjutnya adalah goals atau keuntungan. Teman-teman harus tahu ya, kita sebagai QL tuh sama kayak kita kerja kantoran, di mana kita mungkin punya goals, mungkin mau mau apa, mau beli rumah lah, atau hal-hal yang sesimpelnya, atau misalnya mau bayar uang kuliah, atau hal lainnya. Jadi teman-teman harus tahu nih, saat teman-teman jadi QL, goals ke depannya apa, kesuksesan apa yang teman-teman mau raih. Itu juga harus dipikirkan. Dan aku juga ini ya, selalu merasa bahwa saat jadi QOL atau memulai konten di TikTok, itu aku fokusnya adalah belajar dulu, karena aku ngerasa aku masih baru banget. Jadi fokus aku adalah menambah pengalaman, menambah knowledge, dan aku tahu di masa saat ini, aku belum berada pada
tempat di mana aku menerima barter value atau bahkan dibayar pakai red card. Jadi beneran konten yang aku buat ya memang untuk menunjukkan apakah pemahaman aku udah bagus, dibuktikan nanti dari jumlah views, dari jumlah followers gitu. Tapi aku juga nggak mau stres banget, jadi ya nikmatin aja, enjoy aja. Atau juga TikTok bilang kita harus enjoy buat kontennya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau paham kasih jempolnya, kalau bingung di drop aja di kolom komen ya teman-teman. Yuk, kok pada sepi nih? Hah? Pada sepi teraweh? Belum kan? Oke, thank you Kak Cahaya, Kak Reski, dan teman-teman yang lainnya. Kok di aku gambarnya nggak keubah? Emang iya ya, nggak keubah? Teman-teman kelihatan kan tulisan effort, experience, value, dan success? Kalau kelihatan boleh kasih jempolnya, punten. Oke, Kak Jessica kelihatan. Kak Winda mungkin kenapa nih Kak? Boleh banget dari Kak Moli. Jadi kalau misalnya kalian lagi masa di mana mau nambahin portofolio ya, boleh ambil aja barter value. Dan pilihlah mana yang paling enjoy kalian nikmatinya, mana yang nggak ribet. Dan kalau menurut aku paling penting adalah suka nggak kalian sama produknya. Oke. Kak, kalau di repost brand itu ada rate tersendiri atau gimana ya Kak? Kalau brand minta kirim video high resolution dengan watermark kita itu termasuk owning apa enggak ya Kak? Iya. Tapi gini teman-teman, aku punya point of view ya. Terkadang kalau misalnya konten kita di owning gitu ya, itu nambahin exposure juga ke kita kan. Orang jadi tahu dan mungkin orang akhirnya jadinya kepoin kita, naikin followers atau dapetin opportunity kerjasama dari brand yang berbeda. Dan kalau ditanya, harus kasih red card nggak? Menurutku harus kasih red card. Karena apa? Karena dari konten kamu bisa jadi orang tuh beli ya. Karena fungsinya konten kamu di owning gitu ya, di repost, itu sebenarnya untuk ningkatin penjualan. Jadi intinya adalah mereka aja dapat keuntungan dari video yang mereka owning, dari video kamu yang mereka repost, masa aku nggak dapat apa-apa? Masa aku cuma dapat terima kasih? Kan nggak mungkin ya, gitu teman-teman. Dan berapapun jumlah followersnya, ingat ya, poin 4 ini, kamu mau followersnya kecil atau gede, ya kita tetap butuh 4 poin ini, ya kan? Jadi menurut aku itulah. Karena menurut aku kayaknya sekarang itu mungkin kebanyakan orang yang nggak tahu cara nentuin red card, kebanyakan orang nggak pede ya untuk dibayar dengan red card, akhirnya kita dapat momen di mana klien-klien itu udah merasa bahwa aku nggak perlu bayar kok, kasih produk aja banyak KOL yang mau. Nah itu tuh yang kita harus ya, yang kita harus coba geser menjadi klien harus bayar ya. Karena kita butuh uang, karena produk klien nggak bisa bayar cicilan, karena produk klien kita nggak bisa makan. Misalnya contoh ya, karena buat bayar listrik nggak bisa pakai produk klien gitu. Oke, Kak, kalau mau mengaktifkan konten bermitra sama keranjang kuning di TikTok itu ngaruh nggak ya Kak di views? Pernah nggak ngaktifin tapi ada notif suruh aktifin konten bermitra? Iya, ini yang aku pelajari teman-teman. Dulu ya. Ini kalau sekarang aku belum terapin. Jadi dulu tuh aku semua coba. Bahkan aku coba belanja di TikTok, coba nonton orang kalau lagi live, kalau orang lagi live aku lagi coba beli. Dan aku nggak tahu, karena aku melakukan atau mengeksplor berbagai fitur di TikTok, itu lumayan sih ngebantu views aku. Dan yang aku pelajari sekarang, kayaknya ya, itu tuh konten-konten yang punya keranjang kuning tuh lagi di-boost deh sama TikTok. Ya, karena kan TikTok kerja sama Tokopedia, jadi mungkin mereka butuh cuan-cuan tambahan. Jadi yang aku perhatiin tuh, karena yang aku perhatiin banyak banget di FYP aku yang muncul tuh keranjang kuning. Sedangkan dulu tuh jarang banget yang ada keranjang kuning. Baru belakangan ini sih aku perhatiin ya. Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Kayak gitu nggak sih kalau di kalian? Jadi kayaknya kalau sekarang tuh ranahnya, kalau keranjang kuning itu lagi coba di-boost di TikTok biar orang banyak transaksi, biar persepsi orang kalau pakai keranjang kuning itu viewsnya kecil, itu udah tergantikan. Karena kan kalau dulu tuh aku kayak gitu. Keranjang kuning pasti viewsnya kecil, apalagi buat KOL-KOL yang memang fokusnya bukan affiliate. Gitu sih. TikTok lagi ada campaign Ramadan, benar. Aku tiap pakai kerkun viewsnya susah naik kak. Oke, semangat ya, semangat fighting. Aku kejadian Kak 2 minggu yang lalu tapi nggak ditegur, views di brand udah 24.000, aku tegur sekarang telat banget.
Kebetulan aku bikin konten foodie, kadang aku suka kasih red card yang berbeda tergantung produknya. Misalnya kayak produk yang perlu dimasak atau visitor store yang menilai banyak, suka aku naikin red cardnya karena effortnya lebih besar. Yang perlu dikeluarkan sebenarnya itu. Oke banget, Kak Amelia. Kamu keren. Kamu tahu ya, effort kamu itu masuk akal banget. Jadi buat teman-teman juga, apapun backgroundnya, kalau effortnya lebih besar, nggak apa-apa naikin red cardnya. Karena kan lebih banyak waktu yang kita keluarkan. Ya kan? Itu masuk akal banget. Dan gini ya teman-teman, insya Allah tuh kita akan menemukan rezeki kita. Ya, jadi yang aku pelajari tuh, ya intinya tuh apa ya, yang aku pelajari adalah rezeki itu udah ada yang ngatur, ya tinggal kita berusaha aja gitu. Tiap orang punya rezekinya masing-masing. Ya, bisa jadi dia nggak punya gaji, tapi dia punya rezekinya, ya. Karena rezeki dan gaji itu berbeda. Nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang insya Allah punya rezekinya. Jadi jangan pernah takut, dan selalulah kita berprasangka baik. Kalau kita berprasangka baik, itu insya Allah juga akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita percaya diri, kalau kita berprasangka baik, insya Allah kebaikan juga akan datang ke depannya. Jadi kembali lagi juga ke mindset kita ya. Jadi jangan pernah takut, dan pokoknya paling penting adalah banyak aja belajar. Ilmu padi abangku, menyala abangku, yang kayak gitu tuh. Tuh menurut aku menarik. Oke. Kak, ada contoh LinkedIn QL nggak ya? Coba kakak search aja ya. Aku kemarin pernah nemu, tapi nggak muncul lagi. Biasanya kalau QL nge-share portofolionya di LinkedIn, biasanya dia buat kayak red card, cuman bedanya bagian red card nggak ada. Dia masukin konten-konten dia yang bagus, yang hero, dan juga kerjasama sama brand-brand. Aku baru kena violation karena kerkun, tapi ada caption lihat link Tokped di bio. Wah, duh. Semangat ya, Kak. Aku pernah loh kena teguran dari TikTok. Jadi kan kalau orang Medan tuh suka bercanda ya, kayak misalnya retak dada kau. Nah, aku pernah komen gitu. Ternyata aku dapet teguran bahwa itu kata-katanya sangat berbahaya gitu ya. Jadi aku ngerasa, wah, oke, harus diperhatiin lagi. Karena maksud aku bercanda, tapi TikTok nanggapnya terlalu serius. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia adalah percentage dari red card. Kalau menurut aku biaya produksi atau modal itu nggak boleh lebih dari 20%. Terus salary kalian mungkin nggak lebih dari 50%. Nanti pokoknya di adjust. Kurang lebih perbandingannya seperti itu. 2:5:3. Menurut aku keuntungan itu juga kalian harus pertimbangkan. Karena gini, saat kalian terjun di dunia KOL, kalau bisa nih, dunia ini tuh akan membuat kesempatan-kesempatan yang baru dan akan long lasting. Jadi jangan sampai gitu ya, kita sebagai QL kita tidak memikirkan jangka panjangnya. In the future apa nih, kita mau ngelakuin apa. Kalau kita udah punya uang, uangnya boleh nih kita pakai buat self reward, whatever you do, that just do it. Tapi kita harus perhatikan ke depannya ngapain. Jadi menurut aku penting juga kita untuk mengalokasikan budget untuk nambah equipment atau nambahin skill atau belajar dari orang lain atau lain sebagainya. Jadi pokoknya poin-poin paling penting yang selalu aku mention adalah tentang belajar ya, jangan sampai kita berhenti belajar, oke? Nah, biaya produksi nanti kalian atur sendiri, kayak biaya internet lah, biaya listrik, equipment kayak handphone, kamera, mic wireless, kemudian ring light, dan lain sebagainya, atau kalian punya tim ya, tim production, manager, tim konten, asisten, dan lain sebagainya. Salary, nah jadi kalau misalnya kalian dapat, misalnya let's say ya, misalnya kalian dapat 1 juta gitu ya udah misalnya 500.000 untuk kalian foya-foya bayar cicilan dan lain sebagainya, 200.000 untuk bayar internet dan lain sebagainya, terus 300.000 kalian simpan untuk keuntungan, untuk dilakukan buat berikutnya. Jadi uang 300.000 tuh nggak kalian pakai, tapi kalian gunakan, oh iya aku mau belajar deh dari QL ini, atau oh iya aku mau beli ini deh kamera yang lebih bagus, atau aku mau ngerombak deh studio aku jadi lebih keren, biar lebih enak buat kontennya, biar lebih nyaman, itu boleh. Atau kayaknya internet aku mau nambahin deh speednya biar lebih cepat, biar kontennya lebih enak editingnya, atau biar lebih satset-satset atau lain sebagainya. Setuju nggak sih kalau menurut kalian? Ini adalah point of view dari aku. Coba kalau kalian setuju kasih jempolnya, kalau belum setuju boleh di drop di kolom komen. Ini sih poin dari aku. Jadi kayak aku ngelihat bahwa QL itu bukan hanya kita dapat duit, kelar. Tapi kita harus mikirin secara bisnis. Ibaratnya ini QL ini kayak kita lagi jual produk juga, teman-teman. Jadi kita juga pertimbangkan nih apa ilmu-ilmu marketing yang kita bisa terapkan juga di dunia QL. Kalau aku karena belajar di QL marketing, jadi aku taunya itu dulu ya. Gitu, belum tahu yang lebih lengkap lagi kayak gimana cara ngitungin modal yang lebih dalam dan lain sebagainya. Gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nego, ya, ada orang mau nego, kalian udah tahu maksimal mungkin dia negonya adalah maksimal banget 30%.
Jadi ibaratnya ya aku nggak dapat keuntungan deh di momen ini, tapi gaji aku dan modal aku tetap nutup. Jangan sampai gitu ya kalian buat konten nggak balik modal. Jadi ibaratnya kalian tuh jual produk ya, kalian jual jasa kalian. Justru kalian nombok. Jadi ibaratnya justru kalian memberikan uang kepada klien kalian. Kayak misalnya itulah kasarnya, bukan kasarnya. Jadi itu analogi seperti kalian barter value, value produknya sangat kecil, tapi kalian buat kontennya nggak habis-habis. Itu artinya kalian rugi. Justru kalian kasih uang kalian ke klien. Kalian kasih duit kalian ke klien yang emang udah banyak duit. Jadi penting banget untuk tentuin red card dari sedini mungkin ya. Berapapun itu worth it menurutku, hanya kalian yang tahu. Aku udah kasih gambaran, nanti ada juga konten-konten lainnya yang sangat menarik. Jadi teman-teman boleh pelajari. Oke, Kak, materi ini boleh di-sharing, Kak? Iya, nanti aku akan share di LinkedIn, jadi pantau saja. Nanti recordingnya akan ada di YouTube aku, di full aja YouTube aku Hamzah Nasution, LinkedIn aku Hamzah Nasution. Oke, sorry ya. Sorry belum bisa jawab, teman-teman TikTokku tercinta. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu, baru nanti kita akan discuss kembali. Nah, ini adalah red card berdasarkan aku, tapi harus di-adjust kembali. Aku menghargai satu views itu adalah Rp50 sampai Rp150. Nanti di-adjust kembali. Ini kontennya aku juga udah pernah buat. Nanti teman-teman tinggal cek kembali. Pokoknya, red card yang aku sarankan ini harus masuk biaya produksi, kemudian salary kalian, dan keuntungan kalian. Bentar ya, laptopku lowbat. Coba diperhatiin dulu ya. Jadi ini berdasarkan views, tapi nanti teman-teman harus adjust kembali. Berisik banget ya. Bentar ya, maaf, punten. Gitu. Nanti di-adjust kembali dan ada beberapa referensi lagi nanti teman-teman bisa tonton. Nah, ini teman-teman boleh capture untuk teman-teman lihat pembahasan aku tentang KOL Red Card. 1, 2, 3 capture. Thank you. Selanjutnya ada juga, ini juga ya, ini adalah penjelasan tentang menentukan red card. 1, 2, 3 capture. Kita lanjut. Kemudian ini yang terakhir ya di LinkedIn aku. 1, 2, 3 capture. Oke. Nah, kita masuk di session terakhir, Q&A dan curhat session. Aku lanjut ke kolom komen ya, teman-teman. Oke, jangan lupa nanti kita akan ketemu di tanggal 13 Maret cara mengeksekusi brief dari klien. Ini penting banget biar kita terus dapat kerjasama. Oke, coba ya aku bacain kolom-kolom komen dulu. Wow, banyak banget yang curhat. Oke, oke. Ini baru terjadi baru-baru ini. Aku review produk, beli sendiri bukan endorse. Di DM brandnya, dimintain videonya buat owning plus posting di IG-nya. Padahal aku bikin kontennya pakai device UV camera, beli sendiri 1 juta, dimintain begitu aja sama brand. Padahal ini brand gede, sunscreen-nya juga mahal 400.000, nggak ada kerjasama, beli produk sendiri minta di owning kontennya tanpa bayar. Wah, kurang ajar itu ya, Kak. Spill dong brandnya. Iya, dan menurut aku penting banget untuk kita kasih watermark ya, watermark yang paling enak menurut teman-teman, walaupun kalau pakai watermark masih ada kemungkinan untuk di-delete ya, atau dihilangkan watermarknya. Nggak masuk akal sih itu yang nggak ada harga dirinya. Iya, aku bingung sih klien-klien kayak gini, karena jujur li ya, baik aku kerja di agency dan aku kerja di brand, aku nggak pernah loh kayak segitu-gitunya. Kayak dia di otaknya di mana ya? Dia tidak memperlakukan manusia seperti manusia. Berarti dia tuh memperlakukan orang lain kayak gitu ya. Aku nggak kebayang sih dengan manusia seperti ini. Nggak usah kita lihat dari brandnya ya, itu kita ngeliat dari orangnya ya. Ada ya orang kayak gitu ya. Dia nggak takut adanya karma ya. Aku bingung banget deh kalau orang-orang yang kayak gini, kayak di mana otaknya gitu loh. Please ya Allah. Bingung banget aku itu deh kalau misalnya kayak udah tertutup mata batinnya ya. Semoga kita jangan pernah kayak gini ya. Jangan pernah melakukan seperti itu. Jangan pernah tidak memanusiakan manusia. Ini sunscreen 400.000 bukan Anessa kan, Kak? Karena aku pakai Anessa, kalau dia kayak gini aku nggak akan beli lagi sih produknya. Banyak sih produk-produk yang aku udah blacklist, bukan karena produknya nggak bagus, tapi karena ya itu, kayak memperlakukan KOL-nya tidak manusiawi.
gitu. Jadi itu salah satu bentuk juga sih aku mengapresiasi brand-brand yang memanusiakan KOL dengan aku beli produknya. Tapi kalau misalnya brandnya emang aku ngerasa nggak worth it, ya mungkin dia tidak memanusiakan KOL atau mungkin dia tidak memanusiakan manusia, aku biasanya nggak akan beli. Nggak apa-apa lah ya nggak dapet produk yang bagus-bagus banget ya. Yang penting aku ya mendukung produk-produk yang emang udah keren, bukan mendukung produk yang attitude-nya nol. Oke, gue kan sambil affiliate ya. Dulu ada brand kasih barang request pula itu tiba-tiba kontennya di-upload tanpa izin karena dimintain lagi bikin dikasih rate malah dibilang biasa ya Allah. Itu makanya ya viral ya konten-konten yang sekarang tapi itu agak out of topic sih kayak kontennya si Laura ya diambil sama brandnya Malaysia tuh waduh gila sih. Banyak juga tuh kayak KOL-KOL yang brandnya diambilin ya. Itu aku waduh. Itu kalau bisa diviralin sih ya. Jadi kalian buat konten sendiri aja tuh. Biasanya kalau yang gimmick-gimmick tuh di TikTok tuh kemakan. Jadi kalau misalnya ada brand yang ini ya, apa namanya, brand yang ngambil konten kalian, bikin aja di TikTok. Terus nanti diposting di grup Telegram. Grup Telegram aku, KOL for All, kayak KOL Group Discussion. Linknya ada di bio link. Tuh coba aja di-viralin. Lumayan tuh. Kita dapat dukungan. Jadi di-viralin karena biasanya yang di TikTok yang suka drama-drama tuh kemakan ya kontennya. Catet brandnya Sambelado 72. Oke. Kak ikut MG biasanya dipotong berapa dari red card terus dia bantu kita tentuin red card nggak? Kalau personally kalau dari aku manajemen ya, dia akan bayar sesuai red card kamu. Nanti dia tinggal markup. Itu yang menurut aku yang oke ya. Tapi buat teman-teman yang lain boleh di drop. Karena dengan kita gabung ke manajemen, jangan sampai red card kita jauh lebih murah. Karena kan scope overhead tetap sama. Ya kan aneh banget kalau kita gabung ke manajemen, ya kita dapat project, tapi dapat projectnya jauh lebih murah ya nggak masuk akal sih nggak kayak gitu sih manajemen namanya nge-manage masa nge-manage orang orang jadi jauh lebih rugi ya kan rugi dong ikut kesel jadinya lihat case Kacia ya Allah memang. Allahu Akbar, suaraku ke mute ya. Kok bisa sih dari tadi aku Allahu Akbar, kok bisa ya? Ya Allah, dari kapan ya aku mute suaraku? Dari 3 tahun yang lalu. Ya Allah, kayak orang gila aku berarti. Dari kapan ya aku nge-mute suaraku? Dari awal nggak ada suaranya. Ya Allah. Tahu kali lah aku. Ya udahlah ya, namanya manusia. Ya gitulah. Coba kita lihat lagi ya. Ada lagi mau curhat-curhat teman-teman karena kita udah kelewatan 11 menit. Aku takutnya ganggu waktu teman tidur. Oke, dari ngecas laptop. Oh, sih sedih kali aku. Udah banyak tadi pada yang ngomongin. Lu maaf ya. Berarti dari ya Allah ya udah nggak apa-apa. Mana ya tadi aku mau bahas ya? Aku oke. Jadi paling penting pakai oh gini. Jadi kalau misalnya teman-teman kontennya di ini ya. Kalau teman-teman aku ngakak deh. Thank you buat teman-teman yang sambil nonton live sambil lihat live. Ya menertawakan diri sendiri emang paling enak sih sebelum ditertawain orang lain. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nih ya konten teman-teman di ini apa namanya diambil buat video di TikTok, buat video di LinkedIn, buat video di Instagram, nggak apa-apa biar orang tuh tahu seberapa jelek brand ini. Karena nggak ada lagi yang kita bisa lakukan. Nggak mungkin kita tuntut ke pengadilan. Kalau tuntut pengadilan kita keluarin biaya lebih gitu ya. Kita permalukan aja, biarkan netizen yang akan membalasnya. Terus nanti teman-teman bisa share di grup Telegram ya. Di grup Telegram aku masih menertawakan kebodohanku sih. Tapi aku nggak tahu juga. Ya, denial. Jadi teman-teman coba share di grup Telegram karena di grup Telegram tuh banyak KOL, ada KOL spesialis, ada brand juga ya kan. Jadi ya kita sepenanggungan. Nanti bisa bantu support juga. Ya setidaknya curhatan kita didengerin gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, kita ketemu lagi nanti 13 Maret ya cara mengeksekusi brief dari klien ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku coba intip-intip pertanyaan di TikTok dulu ya.
Kalian setuju nggak sih kalau kita buat grup ya sekedar buat sharing-sharing aja sih? Kayak mungkin sharing pengalaman, mungkin tips and trick gimana biar views-nya tinggi, nanya-nanya. Boleh nggak sih? Kalau mau nanti di video, di kelas terakhir aja kali ya. Jadi emang beneran grup itu adalah kita-kita yang emang satu visi, satu misi, yang emang udah ketemu tiap hari ketemu tiap kelas ya kan. Tapi bikin grupnya di WhatsApp aja, jangan di Telegram, karena di Telegram aku jarang buka. Ya kan? Mau sekarang apa nanti aja ya? Nanti aja kali ya. Ya kan? Apa sekarang? Tapi bingung aku nanti sekarang gimana cara nginvite-nya. Ya kan? Bingung. Di pertemuan besok aja ya, 13 Maret ya. Sekarang. Bingung aku. Di pertemuan 13 Maret aja ya. Ya, nanti biar aku share gimana caranya. Nanti aku mungkin ambil nomor kalian ya, nomor-nomor kalian ini. Nanti aku coba cek deh di meeting hari ini bisa kelihatan nggak nama-namanya siapa gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nanti kita akan ya di pertemuan ketiga aja ya di tanggal 13 Maret. Jadi teman-teman, insya Allah kalau teman-teman bisa ya tidak berhalangan boleh nanti join. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Coba kita lihat di TikTok dulu ya. Kasihan kalian kan dikacangin. Kak mau join Jimit ke depannya gimana caranya ya? Aduh, ini udah tutup sih Kak Jimitnya. Coba kamu pantau liveku aja ya. Nanti kamu join di live TikTok aja. Soalnya udah tutup pendaftarannya. Nggak apa-apa kan? Nanti mungkin di Jimit berikutnya. Kak, di Google Jimit ke-mute ya. Maaf Kak Arde. Kalau kita di endorse, berapa sih views yang diharapkan? Oh iya nih teman-teman. Sebenarnya kita sebagai KOL, kita itu tugasnya adalah membuat konten yang sesuai dengan brief. Jumlah views itu bukan tanggung jawab kita. Tapi nggak ada masalah kalau kita mencoba untuk views yang tinggi. Tapi kalau viewsnya kecil, udah bukan salah kita lagi. Ya, karena gini, views yang tinggi bukan hanya faktor dari KOL-nya. Bisa jadi faktor dari produknya juga. Atau faktor-faktor yang kita tidak bisa prediksi atau kita tidak bisa antisipasi atau kita tidak punya kuasa ya. Jadi pokoknya kita sebagai KOL adalah membuat brief, membuat konten yang sesuai dengan brief dan sesuai dengan personality kita. Jumlah views kita tutup mata aja karena gini, simple adalah bisa jadi nih kontennya udah bagus banget gitu ya, udah keren banget tapi viewsnya kecil gara-gara apa? Ya gara-gara memang brandnya aja, brandnya mungkin belum terlalu dikenal atau produknya terlalu segmented banget, udah cocok sama personality kita tapi emang nggak menarik aja di audiens. Itu apakah salah kita? Salah nenek moyang kita? Kan enggak ya, ngakak ya. Karena aku kalau sebagai brand ya, aku sebagai brand, aku tuh fokusnya adalah KOL itu buat konten yang sesuai dengan brief dan sesuai dengan personality-nya. Karena di brief itu kita juga membuat strategi gimana views-nya tinggi. Jadi kalau udah sesuai semuanya, kalau views-nya kecil ya nggak apa-apa. Karena gini, kita sebagai KOL, kita harus tahu kalau dalam satu campaign kita nggak hanya satu orang doang. Kita terdiri dari beberapa KOL. Jadi kalau ada KOL yang views-nya kecil, mungkin bisa akan nutup dengan KOL-KOL yang lainnya. Atau secara keseluruhan, views ini masih nutup atau masih sesuai dengan KPI dari brandnya. Jadi nggak perlu gusar gundah gulana. Kalau ada brand gitu ya, yang minta, oke Kak, kamu harus dapetin views dalam jumlah segini. Ya, ya udah nanti kamu kasih juga treatment kayak gini. Kak, kalau viewsnya lebih dari segini, aku mau dibayar lebih ya. Jadi jangan sampai gitu ya, mereka tuh semau-maunya. Kalau mereka punya KPI, kita harus juga punya KPI. Kalau dia based on views, berarti kita bisa kasih red card juga. Kak, kalau views aku lebih tinggi, kamu bayar harus lebih mahal ya. Ya kan? Karena kamu juga minta dengan red card segini, viewsnya minimal segini. Berarti kalau lebih tinggi, harus lebih mahal dong, gitu. Aku setuju banget karena pernah dibahas sama Gadgetin. Gadgetin tuh pernah bahas bahwa kerjasama di influencer marketing ini ya udah win-win solution, ya kan? Bisa jadi viewsnya tinggi, kita nggak minta bayaran lebih. Tapi kalau viewsnya rendah, kita juga berharap tidak dipotong red cardnya. Win-win solution lah. Di satu sisi klien bayar segitu tapi efeknya gede banget. Di satu sisi juga mungkin biasa-biasa aja. Gitu. Ya Allah, biadab. Ya Allah, jahanamnya. Ini siapa sih brandnya? Kak Jessica Julia dia bilang gini, udahlah barter, terus minta minimal. Aduh, kacau sih. Aku nggak tahu ya ini pelakunya siapa ya. Menurut aku, orang-orang yang kayak gini biasanya yang baru
meletek atau nggak tahu dunia KOL atau nggak tahu dunia influencer atau mungkin punya kitab lain ya atau punya kitab lain dalam menjalankan KOL atau influencer marketing karena dari dulu nggak kayak gini. Ya, dari dulu tuh nggak kayak gini, jadi kayak agak aneh sih ya menurutku. Agak aneh kalau misalnya views tuh tanggung jawab kita, udahlah kita dibarter, kita dibayarnya pakai produk, dia minta garansi views itu big, itu aku emosi sih, aku nggak pernah ngalamin itu juga. Oke, teman-teman, sekian dulu kali ya untuk live kita kali ini ya. Nanti sampai ketemu di live berikutnya kali ya. Aku coba jawab beberapa pertanyaan lagi yang terakhir ya. Oke nggak sih? Boleh kasih jempolnya dulu kalau udah puas. Karena kalau dilanjutin, waduh, bisa nggak habis-habis. Namanya curhat ya kan. Kalau curhat tuh pasti udah kebuka red card, kebuka lagi yang lain. Tapi aku mau make sure dulu. Untuk penjelasan red card udah clear belum? Kalau clear boleh kasih love. Kalau clear boleh kasih love. Boleh di love ya, boleh di tap 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 ya di etalase 2 menit lagi, oke? 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit. Di check out aja ya. Kalau nggak di check out, kalian rugi. Kalau dibeli, alhamdulillah syukur ya. Beli syukur, nggak beli rugi. Beli syukur, nggak beli rugi. Thank you, thank you, thank you. Kak, aku barter visit treatment, dapat 2 treatment, tapi video aku dipakai buat PP di akun-akun selebgram. Allah Akbar. Ya Allah, Kak, maaf, Kak, aku tiba-tiba ketawa, aku jahat. Maaf, itu sebenarnya harus dibayar, Kak. Ya, itu harus dibayar banget. Pokoknya kalau kamu di owning, makin banyak dibayar harganya. Karena gini, fungsi mereka owning konten kamu tuh untuk transaction. Jadi jangan sampai mereka dapat duit, kamu cuma ngeliatin doang, ya. Jadi mungkin make it clear ya nanti di MOU, di SPK dan di red card kamu. Brand beauty A pokoknya. Gitu ya Kak, semangat. Pokoknya semakin besar di owningnya, harus dibayar semakin mahal. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kamu akan dibayar gitu ya dengan rezeki yang lainnya. Amin, semangat selalu. Kak, kalau barter tapi ternyata viewsnya nembus 20.000 itu gimana ya Kak harusnya? Karena kita nggak tahu video kita kapan viralnya. Ya kalau barter fokusnya ke value produk aja ya. Kalau yang aku tahu itu ada namanya ini ya, ada namanya brand-brand yang bayar berdasarkan jumlah views. Nah, itu coba deh kamu mungkin kalau kamu mau fokus ke views, coba kerjasama sama brand-brand yang memang dia kerjasamanya dibayar berdasarkan views. Jadi kalau misalnya kamu viewsnya kecil, dibayar kecil, kalau viewsnya tinggi, dibayar tinggi gitu. Tapi kalau kamu kerja sama barter value, dibayar red card, kerja sama dalam bentuk campaign, ya mau berapapun viewsnya ya kamu dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi udah kayak as a bonus deh, kalau viewsnya gede atau viewsnya kecil udah as a bonus. Gitu, teman-teman. Itu dulu kali ya. Oke, thank you ya. Good luck. Sampai ketemu kita di tanggal 13 Maret. Oh ya, nanti kalau misalnya suara aku ngilang lagi, mungkin kalian boleh bombardir aku dengan ini ya, emot ya. Jadi biar aku ngeh. Karena aku biasa baca komen tuh dari atas ke bawah, dan biasanya kalaupun udah muncul komen di bawahnya, aku nggak langsung lihat. Jadi kayak biar fokus satu-satu. Oke, thank you ya buat teman-teman TikTok yang udah join. Thank you ya. Thank you buat teman-teman yang udah join di Google Meeting juga. Nanti sampai ketemu di 13 Maret cara mengeksekusi brief dari klien. Thank you ya, sehat selalu, berkah selalu yang menjalankan puasa, lancar nanti puasanya, yang menjalankan campaign Ramadan, lancar campaign Ramadannya, semoga berkah selalu. Iya, sejam nggak berasa. Karena besok aku ada kelas, jadi aku harus memanfaatkan staminaku ya. Oke, thank you. Bye-bye. I'll see you on my next vlog. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.